Kamu kenapa, Dul? Saya sudah beribadah dengan rajin. Tetapi kenapa doa saya tidak dijawab? Dul, saya boleh bicara jujur gak? Oke, coba kita baca ini ya. Al-Quran surat 32 ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian dalam kurung urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya dalam kurung lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya doa kamu belum nyampe, Dul. Kamu harus tunggu 1000 tahun lagi, baru doamu sampai kepada Allahmu itu. Benar, Dul. Coba kita baca lagi ya. Al-Quran surah 22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu, dalam kurung Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kamu harus menunggu 1000 tahun lagi, baru urusan itu sampai kepada Allahmu. Karena Al-Quran surah 70 ayat 4 berkata, para malaikat dan Jibril naik dalam kurung menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Jadi, kamu harus menunggu minimal 51.000 tahun, baru urusanmu selesai, Dul. Emangnya Tuhan kamu bagaimana tanpa ragi? Kalau Tuhan saya sih berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nggak pakai nunggu ribuan tahun, Dul. Kafir Kristen pemuja Yesus ini mengatakan, jika seorang Muslim berdoa, dia harus menunggu 1000 atau 50.000 tahun, baru doanya tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengutip terjemahan ayat-ayat Al-Quran berikut, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. As-Sajdah ayat 5. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Hajj ayat 47. Malaikat-malaikat dan Jibril naik, menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Ketiga terjemahan ayat Al-Quran yang dikutip kafir Kristen tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan doa. Urusan yang disebut dalam As-Sajdah ayat 5 adalah amal perbuatan. Malaikat membawa amal perbuatan manusia dari bumi ke langit dalam waktu satu hari, yang apabila dilakukan oleh manusia akan membutuhkan waktu 1000 tahun. Sementara Al-Hajj ayat 47 berisi tentang azab yang oleh orang-orang kafir ingin agar disegerakan. Orang kafir akan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka, yang satu hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Sedangkan Al-Ma'arij ayat 4 menyebutkan naiknya para malaikat yang membawa ruh manusia yang telah mati ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau mengutip terjemahan Al-Quran mengenai doa, ada ayat yang lebih tepat dipakai, yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan seorang Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat? Maka kita akan bermunajat dengan berbisik kepadanya, ataukah dia jauh? Maka kita akan menyerunya, maka turunlah ayat tersebut sebagai jawaban. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dekat dan mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, jadi tidak perlu waktu 1000 tahun agar doa yang dipanjatkan seorang Muslim akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli dan goib.
Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Dekat, Maha mengabulkan doa, yang mendengar dan mengabulkan doa kalian. Musnad Ahmad nomor 18780. Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan." Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Sahih Muslim nomor 4918. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan bahwa Tuhannya berkata dalam Injil Yohanes, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes pasal 15 ayat 7. Kafir Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan dan mereka berdoa kepadanya, padahal Yesus sendiri berdoa kepada Tuhannya. Murid-murid Yesus tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan, dan mereka semua tidak pernah sekalipun berdoa kepada Yesus. Karena selain Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan minta untuk disembah, dia juga tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepadanya. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa hanya kepada Allah. Itulah sebabnya kita tidak pernah menemukan murid-murid Yesus berdoa kepada gurunya. Yesus tidak pernah bisa mengabulkan doa, oleh karena itulah dia berdoa kepada Tuhan dengan berharap doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi untuk apa menyembah Yesus dan berdoa kepadanya, sementara Yesus sendiri menyembah dan berdoa kepada Tuhannya? Perbuatan kafir Kristen pemuja Yesus tersebut tidak dapat disebut tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, sebagaimana disebutkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sebagai syarat terkabulnya sebuah doa. Hanya orang-orang dungu saja yang sudah tahu Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, tapi mereka tetap menganggap Yesus adalah Tuhan. Sudah tahu Yesus menyembah Allah, tapi mereka tetap menjadikan Yesus sesembahan selain Allah. Sudah tahu Yesus berdoa kepada Tuhan, tapi mereka tetap berdoa kepada Yesus. Tapi Tuhanmu itu kan bukan pencipta manusia tanpa ragi. Kamu salah, Dul. Justru Tuhan yang di dalam Al-Quran yang sudah mengaku bahwa dia bukan pencipta manusia. Yuk kita baca Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.